Jumpa lagi di Opini Budiman. Nama Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin kembali disebut-sebut dalam dugaan kasus korupsi dalam dakwaan yang disusun kepada ex penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Nama Aziz kembali dikaitkan dalam 3 kasus. Kasus penurusan PK Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari, kasus dana alokasi khusus di Lampung Tengah, dan kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial. Mencermati rekaman media dalam kasus Aziz Samsudin, nama ini memang sudah sering disebut-sebut terkait dengan penanganan perkara. Namun, selalu lolos. Kini memang menjadi ujian bagi Aziz Samsudin apakah dia masih bisa tangguh menghadapi KPK yang sedang melemah, KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Tapi sekaligus juga ini ujian bagi KPK, sejauh mana KPK tetap punya daya juang, punya semangat untuk mengungkap siapapun penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus korupsi. Tetapi ini juga sekaligus ujian bagi Dewan Perwakilan Rakyat, bagi Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini status Aziz masih belum apa-apa, masih sebagai saksi. Belum ada peningkatan status tersangka meskipun rumornya sudah ada. Di DPR, Majelis Kehormatan Dewan juga belum bertindak apa-apa. Ada laporan masyarakat yang melaporkan Aziz ke MKD, tetapi juga belum diproses. Aziz memang hilang dari penampilan-penampilan di muka umum. Tidak pernah memberikan keterangan juga kepada pers, dan juga sangat jarang ke DPR. Terdengar kabar bahwa Aziz sedang menjalani isolasi mandiri. Dalam kasus jual beli jabatan dengan melibatkan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial, terungkap minimal peran Aziz yang memanggil bekas penyidik KPK Stefanus Robin Patuju ke rumah dinasnya di Jalan Denpasar. Kemudian Aziz memperantarai pertemuan antara Robin Patuju dengan Syahrial yang sedang punya perkara di KPK. Dalam kasus di Lampung, dilaporkan Aziz juga memberikan uang kepada Robin. Meskipun Robin kemudian membantah tidak pernah menerima uang dari Aziz. Robin telah dipecat sebagai penyidik KPK oleh putusan Dewan Pengawas KPK. Syahrial sedang disidangkan di pengadilan. Kesaksian Stefanus Robin yang kemudian mencabut BAP dan membantah menerima suap dari Aziz memang menjadi kunci. Dan itu adalah menjadi problem yang harus diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak bekerjanya Majelis Kehormatan Dewan di DPR juga menimbulkan tanda tanya. Seharusnya MKD segera bertindak apakah ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh politisi Partai Golkar. Asas praduga tak bersalah memang harus dihormati. Tapi paling tidak ada sejumlah pasal kode etik DPR yang memang layak diujikan dalam kasus Aziz. Misalnya pasal soal anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Apakah tindakan Aziz itu memang pas atau cocok dengan kode etik anggota DPR? Lalu juga diatur anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah kemudian dugaan konstruksi apa yang dilakukan Aziz sudah sesuai dengan kode etik DPR? Itu tugas dari MKD.
Ada juga kode etik yang mengatakan anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak pemilih, dan golongan. Silahkan kemudian Majelis Kehormatan Dewan untuk mengujinya. Kemudian ada juga pasal anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain. Tugas dari MKD untuk melihat apakah dugaan sangkaan yang dilakukan oleh ASIS sesuai dengan kode etik atau tidak. Sehingga menjadi tugas dari Majelis Kehormatan Dewan untuk meneliti minimal pelanggaran dari etik. Ketika ruang kerjanya di DPR disegel, ketika rumah dinasnya kemudian disegel pada bulan April oleh KPK, tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi DPR yang kemudian ASIS duduknya adalah sebagai wakil ketua DPR. Yang harus diingat adalah ada juga TAP MPR soal etika politik kehidupan berbangsa dan negara. Disebutkan etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan rasa hukum dan rasa keadilan masyarakat. Itu adalah pasal-pasal normatif di etik dan juga diatur oleh TAP MPR. Itu menyangkut pelanggaran etik, tapi untuk pelanggaran hukum memang tugas KPK, dan ini ujian bagi KPK apakah betul-betul bisa mengungkap praktek permainan perkara. Ini adalah sebenarnya momentum. Setelah KPK gagal mengungkapkan kasus atau polisi gagal mengungkapkan kasus mafia peradilan dalam kasus Joko Chandra, ini adalah permainan perkara yang lain yang juga melibatkan politisi, melibatkan advokat, ya. Dan ini adalah momen-momen yang baik bagi mengungkapkan praktek-praktek mafia peradilan di Indonesia. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia dan memberikan kritik agar bangsa ini bisa menjadi lebih baik.